Pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kita muliakan pengurus masjid dan yang kita hormati Bapak Ibu jamaah subuh yang bahagia pada pagi hari ini. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah, pada pagi subuh ini kita selalu senantiasa memenuhi panggilan Allah. Jika subuhnya diawali dengan bergelap-gelap untuk menuju masjid atau tempat ibadah, maka nanti di kegelapan akhirat Allah ganti dengan cahaya. Jika subuhnya senantiasa terpelihara, maka dia akan terjaga, akan terhindar dari azab neraka. Jika subuhnya diawali dengan sunnah, katakanlah sebelum subuh 2 rakaat, maka dia akan mendapatkan dunia dan seisinya. Semoga saja kita semua termasuk orang-orang yang selalu hidup dalam taat, mati dalam beriman. Alam tak kambang menjadi guru. Kemudian salam dan salawat kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah subuh yang bahagia pada pagi ini, di dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 2 Allah katakan, Bismillahirrahmanirrahim, Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka bertambah imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka lah bertawakal. Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita bicara masalah iman, al-imanu an tu'minu billah wal yaumil akhir. Orang yang beriman itu percaya kepada Allah dan hari akhir. Diucapkan dengan lidah, ditancapkan dalam hati, dilaksanakan dengan anggota badan, mulai dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, dibuktikan dalam bentuk ketaatan dan kepatuhan kepada Allah yang Maha Pengasih, yang tak pilih kasih. Allah yang Maha Penyayang, yang sayangnya tak terbilang.
Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah, iman manusia itu bisa bertambah, bisa berkurang, bisa biasa-biasa saja, dan bisa tidak punya iman sama sekali. Pak Ibu, Bapak Ibu hadir ke tempat ibadah ini adalah karena iman. Kenapa dikatakan karena iman? Kita tinggalkan rumah kita, kita tinggalkan pekerjaan kita untuk duniawi. Demi apa? Demi mengagungkan Tuhan, demi mengagungkan Allah, ingin dekat dengan Allah. Begitu orang yang ingin dekat dengan Tuhan. Sekalipun hari hujan, merangkak pun dia datang, karena yang memanggil Allahnya. Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah, dalam ayat ini dapat kita berikan sebuah judul, tanda-tanda iman yang subur. Pertama, rindu ingin bertemu dengan Allah. Orang yang rindu ingin bertemu dengan Allah itu, dia selalu ingin jatuh cinta kepada Allah, ingin menyebut namanya, ingin bersamanya, ingin mengagungkannya, ingin memuliakannya, dan ingin masuk ke dalam surganya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul ati'ullaha wa rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Al-Quran surah Ali Imran ayat 31-32. Katakan hai Muhammad kepada umat-umatmu itu agar dia mengikuti aku. Siapa? Allahnya dan Rasulnya. Wa yaghfir lakum, minta ampunlah kepadaku. Wallahu ghafurur rahim, sungguhnya aku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pak Ibu, ma'rifah mahabbah, orang yang ingin dekat dengan Allahnya, dia harus mengenal diri dulu. Orang yang ingin rindu dengan Tuhannya, dia harus introspeksi diri, tanyai diri, evaluasi diri, bermuhasabah diri, renungkan diri, berpikir untuk diri bahwa ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Begitu Pak Ibu. Di awal ditampe amu tinggal Pak Ibu, Pak lah umur 60 tahun. Saya tunggulah nanti berumur 60 tahun saya baru pergi ke masjid. Tunggulah saya dulu berumur 70 tahun, saya akan sadar, saya akan insaf, saya akan tobat, saya akan melaksanakan perintah Allah. Ternyata Bapak Ibu disangko naneh di tengah ladang, kironya urek si jawi-jawi, disangko paneh sampai patang, kironya hujan di tengah hari. Nah, itu dia bekolah, tunggulah, nantilah. Ambo tunggu sadar dulu, ambo dahulu datang ke masjid melakukan ibadah. Dia kira hidup ini sampai sore, dia kira hidup ini sampai malam, ternyata siang. Tidak ada lagi. Itu disebabkan nantilah, tunggulah. Kapan lagi kalau bukan sekarang untuk rindu dengan Allah itu? Kapan lagi kalau bukan sekarang ingin menyebut nama Allah itu? Kapan lagi kalau bukan sekarang ingin dekat dengan Tuhan? Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah. Maka orang-orang yang rindu, orang-orang yang cinta kepada Allah itu
dia tidak akan terjebak dengan persoalan-persoalan kehidupan dunianya. Dia tidak akan pernah lalai dengan kemewahan-kemewahan dunia. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah kamu, karena sesungguhnya nanti di akhirat itu, Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah, sebaik-baik bekal adalah takwamu. Nah, disitulah nilainya kita hari ini. Jadi proses kita untuk dekat dengan Allah itu, disitulah nilainya. Bagaimana kita bisa hadir ke tempat ibadah, disitulah nilainya Allah berikan kepada kita. Maka Allah katakan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 45 sampai 46 itu, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha la khabiratun illa 'alal khashi'in. Jadikan sabar dan solat sebagai penolongmu. Sungguh solat itu sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk dalam solatnya. Begitu orang yang ingin dekat dengan Tuhan, ingin menyebut nama Tuhan, ingin menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Muaranya, standarnya, ukurannya ketika dia ingin dekat dengan Allah itu, ketika dia akan menghadap Tuhan, dia akan bergembira hatinya, senang perasaannya, hati lapang, pikiran tenang, badan sehat, hidup berkah, rezeki datang. Amin ya rabbal alamin. Begitu dia ingin dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah. Maka orang-orang yang rindu dengan Tuhan itu, dengan Allahnya, tadi awalnya dia mengenal diri, dari mana, di mana, sekarang apa yang dia lakukan, setelah itu dia mau ke mana. Ini pertanyaan orang-orang sufi. Dia akan mengenal diri. Kalaulah dia sudah mengenal diri, maka dia pasti akan mengenal Tuhannya. Begitu dia ingin dekat dengan Tuhan, begitu dia ingin dekat dengan Allah. Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah, ternyata orang-orang yang rindu dengan Allah itu, orang-orang yang mengenal dirinya, orang-orang yang mengenal Tuhannya, maka jiwanya ini terpelihara. Terpelihara dari perbuatan-perbuatan maksiat. Nah, maka orang-orang yang bersih, orang-orang yang sholat, orang-orang yang melakukan ibadah, dia akan selalu berusaha membersihkan rohaninya dan jasmaninya ketika akan menghadap Tuhan. Begitu Bapak Ibu. Satu, rindu akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tanda-tanda iman yang subur itu, dia takut berbuat maksiat dan takut akan dicampakkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzi na'amanu ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun sidadun la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, pelihara dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka. Begitu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Yang bahan bakar neraka itu adalah manusia dan batu. Penjaga-penjaga neraka itu adalah para malaikat Allah yang kasar dan pemarah.
Suka tidak suka, mau tidak mau, ikhlas tidak ikhlas, rela tidak rela. Kalaulah Allah sudah mengatakan demikian, kita harus yakin dan percaya bahwa kata atau perkataan Allah itu Allah buktikan di dunia dan di akhirat. Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah, maka orang-orang yang berbuat maksiat, orang-orang yang ingkar kepada Allah, Allah berikan teguran, ujian di dunia untuk orang-orang yang beriman, azab untuk orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang melakukan perbuatan maksiat, maka Allah nampakkan, Allah buktikan di dunia ini. Maka di dalam sebuah hadis kursi dijelaskan, ini sebuah motivasi untuk kita, sebuah dorongan untuk kita, sebuah acuan untuk kita, berpacu, bergerak, berlomba-lomba, bersemangat agar kita jangan terperosok kepada perbuatan maksiat. Apa kata Allah? Yang artinya seperti ini, kaum Bapak Ibu jamaah subuh. Demi keagungan dan kemuliaanku, sesungguhnya aku ingin menimpakan azab kepada penduduk bumi. Namun tak kala aku melihat, pertama masih ada orang-orang yang memakmurkan masjid Allah. Ramai orang datang ke masjid melakukan ibadah. Subuhnya ramai. Alhamdulillah Masjid Al-Hijrah ini cukup terkenal, viral di mana-mana. Jamaahnya ramai datang ke masjid melakukan ibadah. Yang kedua, masih ada orang-orang yang berkasih sayang di jalanku. Masih ada orang-orang yang minta ampun, saling tolong menolong, saling bermusyawarah, saling berkomunikasi, saling mengingatkan, saling memberi. Begitu. Yang ketiga, masih ada orang-orang yang minta ampun kepadaku siang dan malam, pagi dan petang. Lalu apa kata Allah? Lalu aku cabut azab itu dari mereka. Tidak jadi datang musibah bencana Allah. Karena ada orang-orang beriman, ada orang-orang soleh, ada para guru, para kiai, para ustaz di dalamnya. Ada orang-orang yang selalu menebar kebaikan, mengajak orang kepada yang baik, mencegah orang dari perbuatan-perbuatan yang mungkar. Maka selagi ada juga orang-orang beriman di dalamnya, maka musibah bencana Allah tangguhkan. Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah. Lalu yang ketiga, tanda-tanda iman yang subur itu, orang mukmin itu dia tidak mau menjadi berkhianat kepada manusia, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu la takunullaha war rasul. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allahmu dan Rasulmu. Wa takunu amanatikum wa antum ta'lamun. Dan jangan pula kamu mengkhianati amanah-amanah yang sudah Allah percayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tapi yang anehnya Bapak Ibu, kita ini ada yang berpura-pura alim, berpura-pura ulama, berpura-pura kiai, berpura-pura sholat, lalu dalam hatinya penuh dengan sebuah kebohongan dan kemunafikan. Paginya dia beriman, sorenya kafir. Paginya dia berkata benar, lalu ucapan yang dia katakan benar pagi itu, sorenya berubah, lain di mulut, lain di hati, lain pula yang dikerjakan. Ini berbahaya. Ada juga sesama Islam yang membenturkan agamanya,
Kita sama kita ni diadu domba. Lata kicuh di nantarang awak. Umat Islam itu banyak tetapi tidak punya kekuatan. Ibarat buih di tengah lautan. Padahal Allah jauh-jauh telah mengingatkan. Coba kita lihat apa itu. Agama mana yang bisa mengumpulkan orang 5 waktu sehari semalam? Cobalah cari agama selain dari Islam. Agama mana yang bisa mengumpulkan orang 5 waktu sehari semalam, Pak? Kecuali agama Islam. Apakah masih ada juga umat Islam itu berbohong dengan agamanya sendiri? Ini bahaya. Maka Abu Dzar Al-Ghifari diingatkan oleh Rasulullah, wahai Abu Dzar Al-Ghifari, tahukah kamu bahwa dunia ini adalah samudera yang sangat dalam? Betapa banyak manusia yang terjebak di dalamnya. Aktingnya bukan main, lakonnya dia yang paling hebat, bicaranya hebat, kekayaannya banyak, jabatannya tinggi, semuanya itu nol nilainya di hadapan Allah karena tidak punya iman. Ketika Rasulullah SAW berpesan kepada Abu Dzar Al-Ghifari, wahai Abu Dzar Al-Ghifari, tahukah kamu bahwa dunia ini adalah samudera yang sangat dalam? Betapa banyak manusia yang terjebak di dalamnya. 3 hal yang harus kamu miliki: iman sebagai muatannya, tawakal sebagai nahkodanya, takwa sebagai layarnya. Kalaulah sudah 3 hal itu, wahai Abu Dzar Al-Ghifari, kamu miliki, insyaallah kehidupan kamu akan selamat dunia dan akhirat. Sekalipun liku-liku atau perjalanan panjang yang kamu jalani dunia, maka kamu akan selamat karena kamu sudah punya modal. Beriman iya, beramal iya, berilmu iya. Nah, kalau 3 itu sudah dimiliki, insyaallah kita akan selamat dunia wal akhirat. Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Dan ketahuilah bahwa hartamu, harta bendamu dan anak-anakmu adalah sebagai ujian bagimu. Lalu apa kata Allah? Dan sesungguhnya di sisi Allah adalah pahala yang sangat besar. Ini bahayanya kalau kita hari ini tidak hati-hati, Pak Ibu. Maka kita selalu mengingat kembali bahwa tanda-tanda iman yang subur itu, pertama, rindu ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, takut melakukan perbuatan maksiat dan takut akan dicampakkan ke dalam neraka Allah. Yang ketiga, orang mukmin itu tidak mau berkhianat kepada Allah, apalagi kepada diri sendiri atau kepada orang lain. Apa Ibu jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang selalu menjaga iman subur di dalam kehidupan sehari-hari. Allah kumpulkan kita, bagaimana kita ramainya hari ini, nanti Allah kumpulkan kita di surganya Allah seperti ramainya hari ini. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya badratin, ya badratin, min haza kull kamali. Ya badratin, ya badratin, min haza kull kamali. كمالي
كمال